Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel teman-teman. Kali ini saya mau share lagi film bagus banget. Judulnya Silver Skates. Jadi ini ceritanya itu waktu zaman dulu itu di Rusia itu ada orang-orang yang nggak baik tapi sebagai Robin Hood ya. Jadi ceritanya itu di Rusia ada orang-orang yang nggak baik tapi sebagai Robin Hood, di mana mereka mengambil uang dari orang kaya yang telah dianggapnya itu yang telah bertindak secara sejarah merugikan budak-budak. Jadi memperbudak. Jadi orang kaya itu berkomplot, jadi memanfaatkan budak, membuat budak orang menjadi budak, menjadikan orang menjadi budak untuk memperkaya mereka, untuk membangun inilah istana macam-macam, kemewahan, tapi diperbudak. Jadi tidak diperbudak tuh artinya tidak diberikan uang yang wajar, tidak diberikan penghasilan yang wajar, seperti itu maksudnya. Kemudian jadi ada yang namanya itu siapa, Matvey apa ya, kalau saya nggak keliru, itu sewaktu-waktu dipecat dari pekerjaannya karena di Rusia itu kan pakai ice skating ceritanya nih waktu zaman dulu, karena es salju gitu dimana beku. Zaman dulu ya, tahun 1899 ke 1900 pergantian tahun. Jadi tahun 1900 awal. Jadi waktu itu ada yang namanya Matvey itu dipecat dari pekerjaannya karena ada bangsawan lewat. Kemudian karena kebaikan hatinya setelah dipecat ada orang yang menjatuhkan dompet dan dia kembalikan dompet itu. Atau enggak, jadi yang dompet yang dia kembalikan itu adalah milik komplotan penjahat yang lagi melancarkan aksinya. Tetapi dia tidak mengetahui sehingga dia kembaliin itu dompet. Padahal ya sebenarnya komplotannya ada di sana, cuman dari situ terjadi perkenalan. Dari situ karena dia adalah bukan orang mampu, dia diajak untuk bergabung pada malam harinya. Dan dia bergabung di situ. Nah, sejak itu dia menjadi orang tidak baik. Mulai pulang malam mulu dan ditanya ayahnya, dia bilang ya ada bisnis, ada kerjaan gitu. Sampai sewaktu-waktu ayahnya bilang, kamu jangan mengerjakan sesuatu yang tidak halal, maksudnya intinya. Kemudian kamu harus takut sama Tuhan. Kayak gitu. Jadi nyentil banget, orang-orang yang kaya dengan tidak benar harus takut sama Tuhan. Dan ayahnya ini lagi sakit keras. Dia sempat cerita ke seorang perempuan kaya yang rumahnya itu dia sebel karena orang kaya ini lewat, dia menjadi dipecat dari pekerjaannya, dan dalam malamnya itu dia juga datangin ke rumah itu untuk mencuri si Matvey ini bersama komplotan itu. Jadi pada suatu malam, sebelum ini deh, waktu kejadian, jadi dia belum berlatih, masih awal banget bergabung. Dan di situ dia itu ternyata ada seorang putri yang baik, seorang putri bangsawan yang baik. Dia itu nggak mau percaya sihir, jadi otaknya berkembang. Dia nggak mau percaya atau enak-enak aja tanpa belajar, hanya menikmati kehidupan gitu, nggak mau. Dan ditentang orang tuanya, kamu harus nggak boleh belajar segala. Dia nggak mau berlawanan dengan hati nurani, dianggap begitu. Akhirnya suatu malam itu ada pelayan yang bilangin, kamu kalau mau ketemu jodoh kamu, lihat cermin dengan ada lilin di sana. Ya logikanya kalau ada lampu, ada cahaya bisa ngeliat mantul kan. Ternyata waktu dia gituin, dia lagi iseng coba, ada si wajah si Matvey yang lagi mau mencuri, mengawasi itu. Dia sebel yang buat dia dipecat. Kemudian ya udah, dia kaget. Dia tapi pemberani kan, dia logis, otaknya logis kan, nalar. Dia ke depan, ini siapa gitu. Ternyata dia juga kaget, dia pikir itu makhluk apa makhluk jadi-jadian. Dia ke depan nggak sengaja karena dia juga kaget, dia berani, dia ngebakar, jadi nggak sengaja ngebakar pakai lilin itu tangannya si Matvey kebakaran. Dia terjun ke bawah,
ke salju untuk ini, dan dia pergi sama komplotannya. Nah, di waktu kemudian dia dapat tiket, si Matt V ini dapat tiket undangan ice skating dari orang yang dicuri, dari dompet orang yang dicuri, dan berlaku hanya 2 orang, sehingga dia pimpinan si pencuri sama si Matt V yang diajak, karena Matt V yang ngambil ceritanya. Udah di sana, di acara itu dia bener copet banyak orang, dan terus kepolisian banyak mendengar tentang aksi pencurian di Rusia itu ceritanya waktu zaman dahulu, sehingga ayahnya si princess, si putri ini adalah seorang seperti kepala polisi ya, dan dia punya wakil nama Arkady ini seorang perwira yang bagus gitu. Dia bilang, kita perlu deh kayaknya ngebikin angkatan ice skate gitu, jadi bisa ngejar polisi, bisa ngejar maling yang begitu cepat lincah pakai ice skate mencuri barang-barang orang. Situ ayah seneng, dan dia dijodohin ke putrinya, tapi putrinya kan nggak suka, malah dia suka sama yang si Matt V ini yang pencuri, yang mau lagi menjadi pencuri. Oke, di pesta itu si Matt V berani perkenalin lagi, manggil diri si princess. Dia bilang, halo gitu, nyapa kan. Si itu inget, kamu kan yang ini yang nyelinap, kamu mau curi ya waktu itu ya. Dia akhirnya ngaku, oke, saya nggak bakal bilang ke siapa-siapa asal besok kamu mau temenin saya ke universitas untuk mendaftar di sana. Nah, udah akhirnya dia penuhin janji karena dia juga suka. Besok itu dia dianterin, ngakunya harus jadi suami istri biar dia dapat izin belajar di situ. Di situ akhirnya ketahuan karena si Matt V ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis kayak gitu kan, terus nggak sinkron semua jawabannya. Udah akhirnya walaupun si princess, si putri ini pinter, punya nalar, bisa ini ngerti di tes ini, ngerti kimia apa, dia dari bacaan-bacaan ini sering ini dia ceritain, dia ngerti semua banyak ilmu yang dia ngertiin, dia tetap nggak diterima ya, karena harus ada izin orang tua atau izin suami. Akhirnya mereka pulang, dan si itu kasih imbalan, nih cincin perhiasan saya, yang orang kaya kan. Tapi dia bilang, enggak, saya nggak mau terima itu. Dia bilang, kamu kan pencuri, kamu kenapa nggak minta itu? Oke, saya minta bayaran dengan cara ngajak kamu kencan malam ini. Wah, kayak gitu. Dia sampai rumah, si ibu, dia punya ibu tiri yang dia nggak serak juga, kasih mobil ke ayahnya, di mana mobil itu adalah sesuatu yang sangat baru. Dan orang heran, biasanya pakai kuda, ini kok mobil bisa jalan sendiri gitu, disetir orang kan. Jadi, nah udah malam itu mereka mencoba test drive mobil baru, si itu udah ngamatin, jemput si putri princess ini. Udah akhirnya mereka kencan malam itu, main ice skating, dikenalin ke komplotannya. Di komplotan itu, di bar, si Matt V ini pacar yang jadi lagi deketin sama si cewek ini berantem sama teman komplotan lain karena kecantikan si princess putri ini, dan si Matt V belain lah kayak gitu. Akhirnya udah dilelerai sama pimpinannya pencuri. Besoknya beraksi lagi, si itu juga udah dipulangin. Nah, angkatan ice skate ini dari kepolisian telah ada, dan di sana dipancing dengan orang yang orang kaya pura-pura mabok gitu kan. Dari situ itu pada ditangkap, ada satu yang ketangkep, dan itu udah ketahuan sebetulnya masih pimpinannya si pencuri. Dia udah ngamatin tapi telat ngomong. Akhirnya ada satu ketangkep. Nah, itu yang ribut sama si Matt V kemarinnya itu soal pacarnya si Matt V ini. Tapi si Matt V nggak dendam, dia bantu bebasin. Tapi penadahnya itu ketangkep, dia yang nanti akan bongkar tempat persembunyian segala. Udah akhirnya dari situ si perempuan ini kan ingin belajar kan, ingin pinter. Akhirnya dari pembicaraan itu dan kejadian, si komplotan ini dibakar segala kapalnya karena si penadah ketangkep. Kemudian
si Murphy berhasil selamat dengan terjun ke air danau yang dingin, air laut yang dingin. Nah, si pimpinannya itu ngebelain terakhir kali karena yang lain-lain juga sudah dibunuh, ditembak. Akhirnya dia ketembak si Murphy tapi selamat, tapi karena hipertermia ya, kedinginan gitu, dingin air laut, sempet masih mati suri, dianggap mati tapi bisa bangun karena mujizat lagi. Jadi jodoh terus sama si ini cewek. Ya udah dari situ akhirnya si cewek ini dapat kabar bahwa komplotan mencuri itu meninggal. Dia tahu ini ada si Murphy di situ karena malam itu dia kan mau kabur, minta kabur sama si Murphy. Dia pakai mobil ayahnya itu untuk keluar dari istana dia. Dan si ini tuker sandra sama pimpinan pencuri untuk nyelamatin komplotan dia. Tapi si Arkadia yang mimpin angkatan kepolisian ini bohong, katanya mau ditukar. Oke, tukar, tapi habis itu langsung tangkepin lagi, dibunuh malahan. Ya udah dari situ berikutnya lagi si itu rencana kabur. Jadi dia diajak tunangan. Princess diajak tunangan dan dia mau menerima akhirnya karena dia dengar Murphy segala komplotan mencuri itu telah meninggal. Ternyata di waktu acara tunangan si Murphy ngamatin setelah dia keluar dari rumah sakit dan siuman dari mati mendadaknya itu, dari mati surinya itu, dia ngamatin akhirnya bisa masuk ke pesta, menyamar sebagai pelayan. Di situ si ini megang lilin lagi, lihat kaca dan lihat lagi wajah Murphy di belakang. Kaget, dia ngobrol, tapi kan dia sebagai pelayan nih ceritanya. Akhirnya itu kan acara ketat kan, acara bangsawan yang banyak penjaga, apalagi kepala kepolisian ceritanya. Ditegur lah itu pelayan, kerja kamu, gak boleh lama ngobrol, kayak gitu kan. Mau ditanya kayak apa gimana, dianggap ini ngobrol karena ada permintaan atau apa, tapi suruh kerja kayak gitu. Alhasil dia bilang, saya sudah punya 2 tiket kereta, kita akan pergi ke Perancis. Udah habis itu nanti dia cerita nikah di sana. Tapi karena ditegur itu dia kaget, itu terjatuh kan. Tapi dia langsung habis itu langsung pergi sekarang, udah sayang juga, jatuh cinta gitu kan. Pergi, tiketnya ketinggalan, dilihat sama Arkadia, dan Arkadia naik ke penjaga. Mana itu? Penjaganya bilang tadi ada kejadian, ada orang ngajak ngobrol lama. Wah, si Arkadia mikir siapa lagi. Dia lihat tiket kereta, dikejar juga ke tempat stasiun kereta. Di stasiun kereta itu si itu ditembak, ngelawan kan, si itu ngelawan, dia mau hadapin, si itu disuruh naik duluan. Ternyata si itu dipukul bagian yang pincang waktu ketembak penyergapan waktu lagi yang yang penangkapan pertama, sampai si Arkadia ditembak gitu karena si Alex mau nyelamatin komplotannya itu. Jadi ini main sadis nih ceritanya. Ya udah dipukul. Nah, dari jarak jauh si Arkadia ngambil kepala dari orang stasiun punya pistol, ditembak ke arah jantungnya si Murphy yang udah lari ke arah kereta juga. Tembak dong, dar gitu. Si itu rawat, periksa dalamnya, nyata nggak apa-apa. Tapi dorongan peluru kenceng kan. Ternyata kelindung lagi sama sepatu skating ayahnya yang dulu dia sempat marah sama ayahnya, dan ayahnya telah meninggal. Tapi udah kasih ini, jadilah orang baik, takut sama Tuhan gitu. Jadi gambarin ceritanya di orang Rusia yang kalau mau bener juga takut sama Tuhan juga ada kayak gitu. Gak semua orang dimanapun sih ya, gak di Rusia, dimanapun orang baik itu ada kayak gitu. Udah dari situ mereka di Perancis itu bisa belajar, kuliah, dan berakhir mereka menikah, punya anak. Digambarin si ayahnya bilang ke dosen ini kan mantau tuh ada hubungan Eropa kan, sini udah jadi dosen hebat katanya, orang pintar, suruh pulang deh, dia nggak akan melarang putrinya lagi. Udah dia pulang ke Rusia, tapi secara silent, diem-diem dia ngajar, dan kelasnya itu paling rame karena ngajar tuh perempuan dan orangnya baik, pintar kayak gitu. Jadi teman-teman, tapi sebelum ayahnya, sebelum kejadian itu ada acara sihir segala.
Dia bisa nerangin, ini api lah, dia dijodohin sama ibu tirinya sama si Arkadia segala. Kalau itu jodoh, tangan nggak bakal terbakar segala. Dia pakai nalar. Nggak ada tuh sihir gitu loh ini. Dia bilang itu karena ada zat yang dingin. Dia aja nggak kebakar, ya dia juga nggak bakal kebakar. Dia ini tangannya, dia pegang itu api, nggak kebakar juga. Ini api yang ini sumbu kimia. Jadi ini orang pintar teman-teman, dan dia dapat ilmu lagi dari guru yang dipecat-pecat sama bapaknya karena nggak mau, dianggap gagal ngajar dia untuk hanya berperilaku baik tanpa perlu belajar, hanya manut dengan sihir segala tahun-tahun tersebut. Dinasihatin sama guru ininya, tata keramanya, bilang kamu harus berani ngejar arus, lawan arus kalau mau maju. Kadang kalau ngikutin arus aja juga ngebosenin, dan kamu kalau mau semangat hidup lawan arus. Di situ dia jadi ngambil mobil bapaknya sekalian, nabrakin, nyari minta bantuan si itu, dan dekat sama si tadi pacarnya itu yang orang tadinya pencuri yang telah bertobat. Waktu dia bertobat itu dia selamat, makanya ya teman-teman, kita jangan lakuin kesalahan. Teman-teman yang lain kan nggak bertobat, katanya meninggal semua, yang kena tembak, kena apa waktu di penyergapan itu, tapi dia selamat karena dia udah kembaliin uangnya segala, uang hasil pencurian dia kembaliin semua ke pimpinannya itu, ke kepala komplotannya. Udah, singkat cerita, dia aman, si itu mereka jadi aman, nikah itu aman karena nggak ada bukti, nggak ada apa, dianggap dia udah nggak curi lagi, udah nggak melakukan kejahatan lagi juga, yang lalu juga dia udah kembaliin. Jadi secara alam gimana, alam di luar sana udah kayak ngerestuin dia, udah nggak terlibat dianggap, walaupun pernah tapi udah lepas kayaknya gitu teman-teman. Akhirnya punya anak nih, ini si itunya dapat wanita yang cantik, kaya, yang mau ngebantu. Ini harta saya bawa, perhiasan buat biayain hidup kita waktu nanti di Perancis kayak gitu segala. Teman-teman selalu berbuat baik deh. Jadi kalau kita kenapa-napa, kalau kita lagi nggak berbuat baik, nanti masalah gitu, malah kita yang rugi. Itu yang teman-teman saya mau share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.